Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Para siswa yang berbahagia, selamat ketemu lagi dengan mata pelajaran PAI. Semoga para siswa sekalian senantiasa berada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengulas berkaitan dengan ibadah kurban. Kebetulan momennya tepat menjelang Idul Adha, dengan harapan para siswa mendapatkan tambahan informasi dan pengetahuan berkaitan ibadah kurban tersebut. Para siswa sekalian, berkaitan dengan ibadah kurban ini sebenarnya banyak yang perlu kita pelajari. Tapi pada kesempatan ini kita akan ulas secara sederhana dan ringan saja supaya mudah dipahami dan dimengerti. Baiklah para siswa sekalian, secara etimologi asal kata kurban itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qoriba yakrobu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Atau dalam kata lain, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah melalui ritual penyembelihan hewan ternak. Adapun kata Idul Adha yang sering muncul dan dikaitkan dengan pelaksanaan kurban itu berasal dari kata udiyah, yang merupakan bentuk jamak dari dahiyah atau dari kata daha yang artinya waktu duha. Ini terkait dengan prosesi penyembelihan kurban, yaitu yang dilaksanakan seusai sholat Idul Adha dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari Tasyrik. Para siswa yang Bapak banggakan, sekarang hukum berkurban. Apa hukumnya kurban? Menurut mayoritas para ulama, kurban adalah hukumnya sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang diutamakan berdasar kepada hadis berikut. Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayudhhiya falyumsik an sa'rihi wa adfarihi. Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban atau ingin melaksanakan kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Yang dimaksud di sini adalah dilarang memotong rambut dan kuku, yaitu sahibul kurban yang akan memotong atau yang akan melaksanakan kurban pada tahun tersebut. Para siswa yang Bapak banggakan, kemudian berikutnya adalah apa makna dan hakikat kurban. Ada banyak keutamaan dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, baik dalam dimensi vertikal, yaitu merupakan ritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada dimensi sosial, ibadah kurban jelas memiliki fungsi sosial, yaitu untuk membantu fakir miskin. Ini sama juga dengan zakat fitrah yang disalurkan, dibagikan kepada fakir miskin. Oleh karenanya, daging kurban hendaknya segera dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini sahibul kurban dan keluarganya boleh mengkonsumsi atau mengambil atau memakan daging kurban dengan catatan porsinya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari daging kurban, dan tetap harus mengutamakan fakir miskin. Allah berfirman yang artinya, maka makanlah sebagian dari padanya atau sebagian dari daging kurban, maksudnya
dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sedang lagi atau fakir dan miskin. Ya. Itu merupakan dasar di mana hewan atau daging hewan kurban ini harus segera dibagikan kepada fakir miskin, tetapi boleh juga yang berkurban untuk mengambil sebagian untuk dimakan dia dan keluarganya. Kemudian berikutnya, kita harus mengetahui ketentuan dalam berkurban. Ada banyak ketentuan yang perlu kita ketahui, yang wajib kita ketahui. Salah satunya adalah berkaitan dengan jenis hewan ternak dan jumlah peruntukan. Jenis hewan ternak ini yang bisa dijadikan kurban antara lain seperti sapi, kerbau, unta, domba, dan kambing. Aturan jumlahnya adalah kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan sapi, kerbau, atau onta diperuntukkan bagi 7 orang. Para siswa yang Bapak muliakan dan mudah-mudahan ya, kita senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah, yaitu seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian bagaimana kondisi fisik hewan yang akan dikurbankan? Jelas ya, syariat mewajibkan bahwa hewan yang akan dikurbankan itu harus betul-betul dalam keadaan yang sehat, kemudian gemuk ya, dalam artian banyak dagingnya, kemudian juga tidak cacat, tidak pincang, tidak buta, serta tidak sedang sakit atau dalam kondisi payah. Kemudian kriteria umur juga berlaku. Misalnya unta minimal 5 atau 6 tahun, kambing atau domba 2 tahun, serta sapi dan kerbau minimal 2 tahun. Adapun waktu penyembelihan kurban ini tidak boleh sembarangan ya. Harus sesuai dengan ketentuan, yaitu kapan dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari H Idul Adha, sampai juga tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ada kurang lebih 4 hari untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang bisa dilaksanakan, dan itu merupakan ketentuan syariat yang harus diperhatikan oleh kita supaya kurban kita sesuai dengan syarat dan rukunnya dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para siswa yang Bapak cintai, demikian materi tentang kurban pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan kurban, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan ibadah-ibadah, termasuk salah satunya adalah kurban ini, betul-betul menjadi ibadah yang direalisasikan dan kita bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسبحان الله بكرة